Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mata. Di mana mata ini merupakan alat dan perangkat yang digunakan oleh kita untuk melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Kita akan menikmati pemandangan indah melalui media mata. Jadi mata ini bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita sadari bahwa mata ini merupakan perangkat organ tubuh kita yang dikatakan perangkat yang paling lunak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sidi Al-Arabi bin Sa'ih At-Tijani. Beliau mengatakan liyakun fi ilmikum hafidakumullah. Jadi hendaklah kalian tahu ya, annal aina altofa say'in fi jismil insan, bahwasanya manusia mata ini termasuk organ yang paling lembut yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Sehingga ketika mata kita bermasalah, ini tentunya akan menjadi masalah besar bagi kita. Tentunya kita tidak menginginkan nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya menjadi buram, menjadi bermasalah dan lain sebagainya. Sehingga karena mata ini merupakan organ yang paling lembut, organ yang paling halus, beliau menyatakan wa annaha la tu'alaju illa bima yunasibu latafataha minal adwiyah. Ketika kita mempunyai masalah dengan mata kita, maka sebenarnya mata kita itu tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan kecuali dengan melalui media-media obat yang memiliki kesamaan dengan mata, yaitu obat-obat yang lembut. Wala altofa minal adwiyatil ilahiyah, dan tidak ada obat yang lebih yang lebih lembut daripada obat-obatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Afdalu ma yustasfa bihi minad dawa Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang paling manjur untuk dijadikan obat mengobati mata kita yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang menimpa mata kita adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim. Bagaimana caranya? Wa inna mimma yuktabu lidzalika ba'da fatihal kitab wa sholatil fatih lima ulik ayatus syifa as-sitti. Jadi caranya setelah kita tulis melalui media, entah itu piring atau apa, kita menulis surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ilahiril ayat sampai 7 ayat ya, surat Al-Fatihah. Kemudian kita menulis sholawat Al-Fatih lima ulik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Kemudian kita menulis ayatus syifa, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan syifa atau obat-obatan, di mana semuanya ada 6 ayat di dalam Al-Qur'an. Apa saja ayat itu? Yang pertama berbunyi wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 14. Kemudian yang kedua wasifaun lima fis sudur. Ini terdapat di dalam surat Yunus ayat 57. Kemudian yang ketiga yakhruju min butuniha sarabum mukhtalifun alwanuhu fihi sifaul linnas. Dan ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 69. Kemudian yang keempat ayat yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 82. Kemudian yang kelima wa idza maritu fahuwa yashfin. Ini terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kemudian yang keenam berbunyi qul huwalil ladzina amanu hudaw wa syifaa. Ini terdapat di dalam surat Fussilat ayat 44. Semuanya ada 6 ayat yang dikenal dengan ayatus syifa atau ayat yang berhubungan dengan kesembuhan. Dengan media ini kemudian kita tulis tadi setelah surat Al-Fatihah, kemudian sholat Fatih, ayat syifa yang semuanya jumlahnya ada 6 tadi. Kemudian ditulis juga ada doa yang berbunyi ya man adharul jamil wa satarul qabih walam yuakhid bil jarirah walam yahtikis sitra ya adimal afi wa ya hasanat tajawuz wa ya wasi'al maghfirah wa ya basitul yadaini birrahmah wa ya sami'a kulli najwa wa ya muntaha kulli sakwa ya karimas sofhi wa ya adimal manni wa ya mukilal atharati wa ya mubtadi amrin ni'ami qabla istiqaqiha ya rabbi wa ya sayyidi wa ya maulaya wa ya ghayata robati
as'aluka alla tusawwiya ilqati bi bala'id dunya wala bi adabin nar. Maka ditulis semuanya, kemudian tulisan tadi dihapus dengan media atau dengan menggunakan air, di mana air ini setelah kita bacakan dzikir wadifah, yaitu dzikir, salah satu dzikir yang dikenal di dalam Thariqah Tijaniyah, yaitu dzikir wadifah. Kemudian airnya itu kita gunakan untuk menghapus tulisan ayatus sifat dan doa tadi yang telah kita tulis di media seperti piring dan lain sebagainya. Atau wa in kana ma'ul mator fawa akmalu. Kalau airnya menggunakan air hujan, maka ini lebih sempurna lagi. Kita menggunakan media air hujan. Air hujan ya, kita kita cari wadah, kita menggunakan media air hujan, dan airnya ini digunakan untuk menghapus tulisan tadi ayatus sifat yang banyaknya 6, diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan sholawat Al-Fatih 5 ulik, ayat as-sifat yang banyaknya 6. Kemudian bagaimana caranya? Kemudian sumaya khudul marid dalikal ma al-mamhuwa fihi madukir. Kemudian orang yang sakit tadi mengambil air tadi yang digunakan untuk menghapus tulisan-tulisan tadi, kemudian wayakunu yumrirhu ala ajfanihi bisufiyatin layyinatin au qutnatin fi kulli sobah salasa marrat. Kemudian mengambil kapas atau bulu-bulu yang halus, kemudian kita mengambil kapas atau bulu-bulu yang halus seperti kapas dan lain sebagainya ya, kita gunakan, kita basahi dengan air tadi, kemudian kita kita lumurkan kepada ini kelopak mata, bulu mata, kelopak mata, kita kita gosok pakai kapas yang sudah dibasahi dengan air tadi sebanyak 3 kali, dan itu dilakukan fi kulli sobah salah samarot, setiap pagi ini 3 kali. Ini bulu mata, ajfan, ini kelopak mata, tempat tumbuhnya bulu mata, kalau bahasa lokalnya bulu kijak itu ya. Kita gosok pakai kapas yang sudah dibasahi dengan air tadi sebanyak 3 kali setiap pagi, 3 kali. Wakada inda naumi mustahdiron liniat, begitu juga ketika mau tidur kita menghadirkan niat dengan niat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wasikon billah ya, kita tetap meyakini, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala fi husuli barokati dzalik, dengan hasilnya melalui media keberkahan ikhtiar tadi, dan tetap kita yakin yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan berguna demi untuk menjaga kesehatan mata kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.